Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teori kultivasi. Kelompok kami ada Asfia Damistia dengan NIM 125, Ariandra Ferdian dengan NIM 133, Hafiz Irsyad Ananto dengan NIM 137, Veroto Hafida, saya sendiri dengan NIM 142, Alif Marino dengan NIM 143, Feni Rastiani dengan NIM 155. Pembahasan yang akan kami sampaikan kali ini adalah tentang definisi teori kultivasi, tokoh teori kultivasi, asumsi teori kultivasi, kekurangan atau kritikan teori kultivasi, dan contoh kasus. Oke, yang pertama adalah definisi dari teori kultivasi. Teori ini dikemukakan oleh George Gardner yang merupakan salah satu teori komunikasi massa yang mencoba menjelaskan keterkaitan media komunikasi atau dalam hal ini adalah televisi dengan tindak kekerasan. Teori kultivasi George Gardner menyoroti efek televisi yang kumulatif dan akhirnya membentuk sebuah realitas baru sesuai citra realitas yang ditampilkan di televisi. Dengan kata lain, teori ini menekankan pengaruh televisi yang sangat kuat terhadap pembentukan persepsi publik yang ada akhirnya melahirkan konstruksi sosial. Selanjutnya ada tokoh dari teori kultivasi. Tokohnya sendiri itu ada George Gardner yang lahir pada tahun 1919 dan wafat pada tahun 2005. Beliau merupakan seorang jurnalis Amerika kelahiran Hungaria yang dikenal karena penelitiannya terkait konten televisi dan pengembangan teori kultivasi yang mengemukakan bahwa cerita yang diceritakan oleh budaya dan medianya membentuk dasar dari budaya itu sendiri. Nah, dari garis pemikiran Gardner dalam teori kultivasi menunjukkan bahwa komunikasi massa, khususnya televisi, memupuk keyakinan tertentu tentang realitas yang dianut bersama oleh konsumen komunikasi massa itu sendiri. Lalu selanjutnya ada kritik tentang teori kultivasi ini sendiri. Jadi walaupun teori ini telah disusun sedemikian rupa oleh George Gardner tadi, namun masih banyak kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teori kultivasi ini sendiri. Apalagi dengan majunya perkembangan zaman dan tentang teori kultivasi yang membahas tentang televisi ini, makin banyak lagi kritik-kritik yang nantinya bisa berkembang karena teori kultivasi ini. Ada 5 kritik utama yang kami bahas di sini. Yang pertama itu perilaku kita tidak hanya dipengaruhi oleh televisi, tapi media lain, pengalaman langsung dengan orang lain, dan lain-lain. Ini menurut Baran dan Davis pada tahun 1995 yang menekankan bahwa semua perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh televisi saja. Lalu yang kedua ada penonton bersifat selektif, perbedaan gender, dan program yang ditayangkan membedakan pengaruh yang timbul. Teori ini terlalu menghomogenkan program televisi. Ada yang mengkritik tentang bagaimana teori ini terlalu menganggap bahwa televisi hanya homogen dan tidak beragam, padahal dari televisi itu sendiri memiliki banyak aspek yang bisa dinilai selain kehomogenitasan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada bukti yang tidak kuat dari efek kultivasi di luar Amerika. Contoh di Inggris tidak ditemukan hubungan antara heavy viewing dan rasa ketidaknyamanan. Jadi heavy viewing di sini salah satu aspek yang bisa mengkategorikan orang-orang dalam teori kultivasi, dan ternyata di luar Amerika Serikat masih ada negara yang tidak terpengaruh dengan teori kultivasi, walaupun beberapa orang telah masuk dalam heavy viewing itu sendiri. Lalu yang keempat ada motivasi penonton menyebabkan heavy viewer tidak secara pasif menerima apa yang digambarkan televisi. Nah, ini menurut Dominic pada tahun 1990 beliau berpendapat bahwa nggak semua heavy viewer ataupun orang-orang yang terlibat dalam teori kultivasi ini mengambil secara pasif apa yang digambarkan televisi. Jadi ini merupakan salah satu kelemahan teori kultivasi juga. Lalu yang terakhir ada tingkat kekerasan yang dilihat oleh pemirsa, mungkin ada kaitannya dengan kejahatan masyarakat yang terjadi di sekitar mereka. Jadi nggak semua kekerasan yang di televisi itu akan terekam dalam benak manusia. Bisa saja ada kejadian-kejadian di luar televisi yang nantinya itu bisa membuat suatu asumsi sendiri, bukan hanya dari teori kultivasi sendiri. Begitu. Next.
Oke, selanjutnya adalah asumsi dari teori kultivasi. Tadi juga di awal sudah dijelaskan definisi yang sudah sangat jelas tentang teori kultivasi dan juga tokohnya, yaitu dari Gerbner. Jadi Gerbner juga pernah menyatakan bahwa televisi itu lebih dominan dalam menanamkan nilai-nilai politik karena dari peran media massa yang memang mereka ini punya peran dalam memilah-milih informasi dan juga mempublikasikan citra dari suatu pihak. Jadi langsung saja ke asumsi yang ada di teori kultivasi. Jadi yang pertama itu ada pervasive. Jadi pervasive ini artinya televisi memiliki karakteristik yang bisa dimiliki oleh setiap kalangan. Dari setiap keluarga tuh pasti ada yang namanya televisi. Lalu juga ada yang namanya accessible. Jadi accessible ini tuh lebih kepada akses yang memang nggak perlu memiliki keahlian yang pasti gitu ya. Jadi semua orang tuh pasti bisa mengakses yang namanya televisi. Dan coherent. Jadi coherent ini televisi menyajikan berbagai macam pesan mengenai masyarakat, melintasi program dan juga waktu. Jadi karena adanya pervasive, adanya akses yang sangat mudah dan juga coherent ini, para halayak ini bisa memakan waktu yang lebih banyak gitu di depan televisi. Jadi ketika mereka menonton televisi, akhirnya mereka memiliki perspektif sesuai dengan apa yang ditayangkan mengenai realitas tertentu. Lalu yang kedua ini ada, tadi juga sudah dijelaskan dalam kritik teori kultivasi, ada yang namanya light viewers, yaitu penonton ringan, dan juga heavy viewers, yaitu penonton berat. Jadi light viewers di dalam teori ini lebih kepada mereka mempunyai media yang variatif, gitu. Jadi nggak cuma televisi yang mereka pegang. Jadi untuk mendapatkan informasi juga mereka lebih variatif, gak hanya berpegang dengan satu perspektif. Lalu untuk heavy viewers, penonton berat, mereka ini hanya memegang dengan media televisi. Jadi untuk mendapatkan perspektif tidak sevariatif yang ada di light viewers. Jadi mereka itu cuma ada satu perspektif, yaitu lewat televisi yang mereka pegang untuk menggambarkan suatu realitas gitu. Lalu yang ketiga ini, media massa tadi juga sudah dijelaskan sangat mempengaruhi membentuk sikap dan juga perilaku halayak gitu. Jadi pengaruh ini bersifat tidak langsung, jadi secara halus bisa membentuk sikap. Teori ini berpendapat bahwa halayak bersifat individu dan yang pasif terhadap satu sama lain dalam sebuah kelompok, sehingga mereka akan membentuk sebuah keyakinan setelah adanya tahap lanjut, tetapi mereka tetap memiliki pandangan yang sama dengan realitas yang diciptakan oleh media tersebut. Next. Oke, jadi selanjutnya ini yang keempat, jadi terpaan televisi yang lebih sering tadi ya, dari heavy viewers dan juga light viewers, dan juga terus-menerus itu akan membuat pikiran halayak menyesuaikan dengan apa yang dibangun oleh televisi. Dan juga para halayak ini akan menganggap apapun yang muncul dari televisi adalah realitas yang sudah disepakati oleh banyak masyarakat. Lalu yang kelima ada yang menyatakan bahwa adanya mainstreaming dan juga resonance. Jadi televisi itu bisa membentuk menyeragamkan pandangan masyarakat yang bisa dikatakan dengan mainstream. Dan juga resonance itu artinya adalah mengimplikasikan pengaruh pesan dalam persepsi realita yang diperkuat ketika apa yang dilihat televisi adalah kenyataan, memang terjadi gitu di depan masyarakat tersebut. Dan yang terakhir adanya perkembangan teknologi baru. Bisa kita lihat bahwa teknologi sekarang kan banyak banget ya, dari sosial media, berbagai macam bentuk gadget gitu kan. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi ini, televisi bisa dibilang sebuah media yang sangat dominan, yang paling ampuh dalam berkontak dengan halayak gitu. Jadi televisi ini memang media yang sangat kuat untuk memberikan suatu perspektif, suatu realita. Oke, itu saja untuk asumsi teori kultivasi. Bisa next. Ya, selanjutnya adalah contoh kasus. Jadi pada tahun 2014 lalu itu diunggah video ke YouTube, terjadi kekerasan di SD Trisula Bukit Tinggi. Ada pemukulan, tindakan kekerasan yang dilakukan pada siswa kelas 5, dilakukan kepada siswa kelas 5A yang sedang mengikuti proses belajar mengajar dengan mata pelajaran pendidikan agama. Nah, dalam rekaman ini siswi ini dipukul dan ditendang sampai berkali-kali. Jadi emang parah banget. Dan menurut Yosi, yaitu adalah tim pemeriksa dari kasus tersebut, katanya pemeriksaan ini mengarah kepada fakta bahwa siswa dan siswi SD
Trisula ini terpapar oleh game online, PlayStation, dan tayangan yang mengandung kekerasan di televisi. Mereka rata-rata kerap menonton film kartun dan sinetron yang mengumbar adegan kekerasan. Dampaknya anak merasa ingin tahu, ingin mencoba, dan agresif setelah menonton acara tersebut. Next. Nah, untuk analisis kasusnya, jadi kejadian tindakan kekerasan tadi itu dilakukan oleh teman-temannya yang seumuran, ya, yang mengikuti tayangan televisi, terutama tayangan kekerasannya diikuti dan akhirnya berujung pada tindakan bullying ini. Menurut tim pemeriksa ini, siswa-siswi yang melakukan kekerasan akibat dari tayangan televisi yang kemudian membuat mereka bersifat agresif. Hal ini searah banget sama teori kultivasi yang menyatakan bahwa media massa, terutama televisi, memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk persepsi dan realitas dari khalayak. Dalam kasus ini, para siswa pelaku tindakan kekerasan dapat dinyatakan sebagai happy viewers yang menganggap realitas di televisi sebagai realitas sebenarnya. Mereka menganggap bahwa tindakan kekerasan yang dilakukannya ini terlihat keren dan mereka merasa itu nggak akan menimbulkan konsekuensi bagi mereka. Karena di TV kan juga kayak gitu kan, biasanya orang melakukan tindakan kekerasan itu dianggap keren, jagoan, dan tidak menimbulkan konsekuensi yang nyata gitu. Akhirnya mereka berujung mengikuti tayangan televisi ini dan bersifat agresif kepada teman-temannya. Terus juga di tayangan televisi ini sesuai dengan konsep teori kultivasi yang tadi ya dijelasin sama Damis di slide sebelumnya, ada mainstreaming dan resonance. Dan dapat dilihat bahwa para siswa pelaku ini mengalami kedua hal tersebut. Sekelompok siswa yang berbeda, tapi mereka memiliki pandangan yang sama terhadap kekerasan yang mereka lihat di televisi. Nah, itu mereka sama-sama mengalami yang namanya mainstreaming. Terus mereka juga mengalami resonans yang ditandai dari kekerasan yang mereka lakukan, pastinya berasal dari benak mereka yang sulit dilupakan karena terus-terus menonton tayangan kekerasan pada televisi. Ya, next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.